Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Terima kasih telah mengklik video ini. Di hari Sabtu 19 Desember 2020 kita mengudara lagi di atas sirkuit MotoGP Mandalika untuk melihat progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika yang berlokasi di Kuta Pujet, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah hari ini cuaca sangat begitu cerah sehingga terlihat sekali garisan berwarna biru dari langit maupun dari laut yang ada di depan kamera udara ini. Kita langsung saja menuju ke atas trek lurus kembali. Di trek lurus sendiri masih terlihat pengerjaan untuk drainase horizontal dan juga beberapa pengerjaan terlihat sekali pemandangan dari tunnel 1 atau terowongan yang pertama yang berada di bawah trek lurus sepanjang 700 meter ini. Masih pengerjaan berupa di sebelah kanan terutama masih pengerjaan untuk retaining wall pengecoran. Kemudian di sisi kiri di sebelah sini saya akan coba menunjukkan ke teman-teman beberapa alat berat seperti eskavator di sini sedang mulai melakukan pemadatan area di sini. Nah, seperti ini. Jadi sepertinya ada penggalian untuk mengganti kontur tanah di sini ya. Buat teman-teman yang menanyakan kemarin untuk kotak yang ada di sini, ini semacam pondasi juga, tetapi sistematis dari pondasi di sini untuk mengkonek dari tunnel 1 atau tunnel utama ke arah sayap kiri. Nanti kita akan kupas di video khusus ya untuk bagaimana sistematis dari kotak ataupun celah yang ada di antara tunnel dan sayap kiri kanannya di sini. Nah, di sisi timur dari tunnel sendiri sejumlah alat berat seperti roller di sini sedang melakukan pemadatan karena tidak lama lagi untuk area di sini akan ditimbun sehingga ketinggiannya sampai setinggi tunnel yang berdiri dan lintasan bisa tersambung dari keseluruhan trek lurus di sini. Ya, seperti yang kita tahu kalau tunnel ini ditargetkan untuk rampung pada Desember ataupun akhir Desember di sini. Mudah tidak ada halangan dan kendala. Jadi sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Kita tinggalkan tunnel lagi, kita menuju ke trek berikutnya, masih di atas trek lurus ya. Masih berupa ada pipa-pipa beton di sini disiapkan yang akan mau ditanam di area sini. Nanti kita akan mencoba mengupas kembali fungsi dari pipa beton yang ada di sepanjang trek di sini ya. Dan di tikungan yang pertama masih drainase di sini. Penimbunan di sisi kiri dan kanan drainase yang membentang di tikungan yang pertama di sini agar segera mencapai kepadatan yang sesuai dengan tingginya trek yang disiapkan untuk balapan. Dan drainase di sini nanti akan menuju ke arah tikungan yang ke-13 terkonek dengan drainase pengganti sungai yang sering kita pantau di tikungan yang ke-13. Kemungkinan 2-3 hari ke depan akan selesai untuk melakukan pemadatan di sisi drainase di sini. Di tikungan pertama terlihat sekali ya area yang sangat-sangat peti siap di aspal untuk trek utama juga, dan kita akan pantau terus kapan mulai pengaspalan. Sedangkan untuk gravel bed yang ada di kiri dari trek lane sudah diratakan atau dihamparkan dan masih ada akan penambahan untuk timbunan dari gravel bed di sini. Sehingga kita tahu untuk gravel bed sendiri kurang lebih sekitar 25 cm ketebalannya, persis di bawah level dari lintasan utama. Di tikungan yang kedua kita melihat sebuah drainase juga sebelum tikungan yang kedua masih sama melakukan pemadatan untuk pondasi atas yang berada di samping kiri dan samping kanan trek seperti yang terlihat di depan kita, dan sejumlah alat berat yang sedang mengkeroyok tikungan yang kedua menuju tikungan yang ketiga sampai menuju tikungan yang keempat. Pengerjaan trek lane di sini dari tikungan yang kedua menuju tikungan yang ketiga, dan juga pengerjaan trek untuk long lap penalti yang ada di samping kanan dari tikungan yang ketiga juga sedang dipadatkan untuk subbase.
Terlihat kesibukan di tikungan yang keempat, pembentukan tunnel yang menuju ke tengah zona sirkuit dari sisi kiri tikungan yang keempat sedang dipanjangkan untuk area dasar dan pemasangan besi-besi untuk retaining wall-nya juga. Kita bisa melihat sejumlah para pekerja ya teman-teman kita dari PT PP yang mempersiapkan besi-besi untuk retaining wall di sini dan telah melakukan pengecoran juga di lantai dasar sendiri. Kurang lebih ini nanti panjangnya sekitar 200 meter ya ke arah kanan dari sisi kiri, dari service road sebelah kiri maksud saya. Jadi pembuatan tunnel di sini tidak seperti tunnel yang ada di trek lurus tadi ataupun dengan tunnel yang berada di bawah tikungan ke-7 dan tikungan ke-8. Bisa kita bedakan cara pengerjaannya karena tunnel ini bukanlah sebuah mega structure seperti yang ada di sisi utara trek maupun di sisi selatan sirkuit. Kita turun coba lebih rendah untuk mencoba memperhatikan sama-sama bagaimana rangkaian besi, bagaimana ekspresi dari para pekerja di sini yang rela berendam kakinya maupun berjemur dengan panas, dengan suhu dan berdebu di area di sini, tapi mereka dengan tetap semangat mengejar target untuk rampungnya sirkuit MotoGP Mandalika. Kita coba mantau dari tikungan yang keempat sekarang menuju trek berikutnya. Masih belum ada pengerjaan yang signifikan dari beberapa hari terakhir. Hanya berupa hamparan gravel bed yang ada di sisi kanan trek di sini, namun belum juga dirapikan karena masih ada titik-titik atau lokasi trek yang benar-benar krusial untuk dituntaskan segera. Dan kita sudah berbelok di tikungan yang kelima ke arah kanan. Pengarsi penggalian untuk drainase roton dikerjakan menuju trek selanjutnya. Kita sudah melewati tikungan yang ke-6 dan sebelum tikungan yang ke-7 juga ada drainase yang membentang dari kiri ke kanan persis di bawah service road sebelah kiri menuju service road sebelah kanan. Dan di tengah-tengah dari titik drainase di sini tidak beda pengerjaannya dengan titik drainase pengganti sungai yang ada di tikungan yang ke-13, yaitu berupa persiapan pagesting lantai dasar untuk pengecoran tahap selanjutnya, khususnya di bagian bawah trek lane atau di bawah trek utama sendiri. Jadi buat teman-teman yang masih bingung mana sih trek utama dan service road, inilah trek utama teman-teman yang berada di tengah yang seperti dua jalur di sini. Dan nanti jalur ini akan disatukan menjadi satu trek. Jadi semoga teman-teman tidak ada yang bingung lagi mengenai mana trek lurus, mana trek utama, mana service road. Cuaca sangat cerah tapi ada angin sedikit yang melintas sehingga mungkin kamera udara yang saya terbangkan tidak begitu stabil terlihat dari visual yang bisa saya sajikan di sini. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Di sini kita melihat sekarang untuk tunnel 2 pengerjaannya sudah hampir selesai, baik itu untuk bangunan megastructure yang utama yang akan dilintasi oleh trek maupun bagian sayap sebelah kanan. Kita coba turun lebih rendah juga di sini mau melihat bagaimana kondisi yang ada di tunnel 2 sendiri. Terlihat tinggi dari tunnel sendiri sekitar 6 meter dengan lebar 9 meter dan untuk di dalam ruangan sendiri tingginya 4 meter dengan lebar 7 meter. Tunnel yang kedua ini memiliki panjang 119,5 meter, sedangkan di tunnel 1 panjangnya hanya 65,5 meter. Kedua tunnel di sini difungsikan untuk akses atau jalur masuk bagi para penonton ataupun pengunjung zona sirkuit agar tidak mengganggu acara balapan MotoGP nanti. Tinggal di sisi kiri dari tunnel kedua ini yang segera dituntaskan. Seperti yang terlihat di sini, sejumlah teman-teman kita dari PT PP yang sedang mengerjakan bagian top slab. Dan tidak lama lagi pengecoran akan dilakukan kurang lebih dalam 4 atau 5 hari ke depan. Kita bisa lihat sisi pagesting sebelah barat ya, di sini sudah dipasangkan
Jadi tinggal di sisi kanan yang ada atau di sisi timur yang maksud saya di sini. Kita bisa melihat sama-sama rangkaian besi atau penyangga. Kita bisa lihat bersama-sama rangkaian besi penyangga atau penyokong atau mungkin penopang untuk top sled sendiri sebelum pengecoran di lantai atas di sini. Sebegitu rumit dan kompleks sekali rupa rakitan besi maupun penyangga di sini. Jadi kita bisa nyimpulkan kalau pengerjaan tunnel tidak seperti membangun rumah atau mengecor beton-beton di rumah yang berlantai 2, berlantai 3 dan sebagainya. Dan nanti akan di sebelah kiri sini juga akan ada sayap membentuk keluar seperti yang terlihat di sebelah kanan. Jadi inilah pemandangan dari tunnel 2 dan dipastikan rampung pada Desember ini untuk kedua tunnel, baik tunnel 1 maupun tunnel 2. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Kita lanjutkan menuju trek berikutnya, teman-teman. Inilah tikungan yang ke-8 berbelok kiri, masih pengerjaan pondasi atas ya, menuju tikungan yang ke-9. Dan terlihat area servis road sebelah kiri sudah didatangkan timbunan untuk material pondasi atas dan masih berupa penggalian atau pembersihan area di sini untuk tikungan yang ke-9 sebelum melakukan galian badan jalan agar tersambung dengan trek yang di depan kita yang sudah dihamparkan sabes menuju tikungan yang ke-10. Sejumlah teman-teman kita dari PTPP yang sedang berdiskusi untuk tahap selanjutnya seperti apa untuk pengajian dari trek di sini, entah prime code sebelah service road sebelah kanan ataupun yang mana, kita akan pantau terus di channel ini di video berikutnya nantinya. Dan inilah tikungan yang ke-10 yang paling dekat dengan pantai, namun di saat saya menerbangkan kamera udara, air pasang sedang tidak terjadi sehingga laguna yang ada di sebelah kiri dari trek tikungan 10 menuju tikungan 11 tidak begitu nampak. Sedangkan di titik tikungan yang ke-11 untuk reklamasi sendiri sepertinya sudah tuntas dikerjakan, hanya sebuah alat berat yang masih mengerjakan penggalian untuk drainase yang ada di sisi kanan service road sebelah kanan proses di tikungan yang ke-11. Dan belum juga pemadatan di sisi kiri kanan dari drainase yang sudah terbentuk, di drainase yang sudah diletakkan sejumlah box culvert barusan. Kita sudah melewati tikungan yang ke-12, teman-teman. Sekarang di depan kita adalah tikungan yang ke-13. Apa saja yang sedang dikerjakan atau diprogreskan di sini? Sepertinya titik drainase di sini sudah sepertinya tuntas yang ada di bawah trek, sedangkan ada sejumlah box culvert yang disiapkan untuk penyambungan dari sisi kanan drainase yang ada di sini. Dan tidak lama lagi akan dipasangkan, kemungkinan hari ini akan dipasang untuk tambahan box culvert yang ada di sini. Sedangkan di sisi kanan area gravel sudah terlihat pemadatan ditambah lagi. Dan inilah subbase yang di trek utama dari tikungan yang ke-13 menuju tikungan yang ke-14. Masih pengerjaan di tikungan yang ke-14, terutama yang sebelah kiri untuk persiapan area runoff aspal di sebelah kiri dari trek lane. Kita lanjut menuju tikungan yang ke-15. Kita juga masih melihat kubangan air di sini sebelum tikungan yang ke-15. Di titik tikungan yang ke-15 masih pengerjaan untuk pemadatan area gravel bed atau area runoff.
Sejumlah alat pengaspalan juga sedang standby di sini, kemungkinan akan melakukan pengaspalan entah hari ini atau besok pagi. Jadi sebentar lagi untuk service road sebelah kiri akan diaspal dari tikungan yang ke-15 menuju tikungan yang ke-16. Sedikit demi sedikit ini akan dikerjakan dan terus dikerjakan sehingga nanti sirkuit pastinya akan rampung sesuai jadwal yang telah ditentukan. Kita turun lebih rendah di titik tikungan yang ke-15 untuk melihat kondisi dari track lane di sini. Sebuah grader yang sedang maju mundur untuk meratakan area runoff sekaligus untuk penyiapan pemadatan runoff. Terlihat di sini untuk area pedok, area parkir maupun area race control yang sudah dibuka lahannya, tapi masih kita fokuskan untuk pengerjaan di area service road sebelah kiri dari tikungan yang ke-16 menuju tikungan yang ke-17. Pemadatan subbase atau level ditambah tinggi seperti standarisasi mereka sekitar 22 cm sebelum peletakan prime coat dan pengaspalan. Kita berbelok kiri di titik tikungan yang ke-17 seperti yang terlihat di depan kita. Sepertinya seorang YouTuber juga sedang melakukan peliputan untuk drainase horoton di sini. Terlihat jelas sepeda motornya terparkir bebas di atas lintasan, sedang meliput drainase horoton yang ada di sisi kanan dari track lane dari titik tikungan yang ke-17. Kita sudah masuk kembali ke trek lurus panjang 700 meter dan inilah garis finish dari sirkuit MotoGP Mandalika. Jadi kemarin ada video yang diupload oleh YouTuber lain, ya kalau nggak salah judulnya yaitu trek lurus putus. Sebenarnya tidak putus, tapi sedang melakukan penyambungan kabel-kabel yang mana nantinya difungsikan untuk zona tengah sirkuit sendiri. Jadi seperti ini, ada penggalian semacam penggalian drainase, namun di sini fungsikan untuk area yang masuk kabel tanam. Bisa kita pahami nantinya di dalam zona sirkuit juga akan ada sejumlah kompleks resort yang akan dibangun sehingga tidak perlu ada tiang listrik yang membentangkan kabel listrik untuk area di sini. Masih di atas trek lurus di sini teman-teman, kita melihat penggalian untuk drainase horoton di sini sudah disiapkan namun belum dikerjakan. Dan di sisi sini juga seperti trek lurus yang dinyatakan putus, tapi di sini sedang penggalian untuk sebuah pipa yang mana nantinya berfungsi untuk penyaluran air ke dalam tengah zona sirkuit, yaitu air tawar. Jadi di sini dilakukan penggalian untuk saluran air, saluran drainase juga yang akan membentang atau yang akan terbagi dari beberapa drainase horoton yang terpasang di sepanjang trek. Seperti inilah penggalian yang sedang terjadi di trek lurus sendiri. Semuanya untuk instalasi segala komponen yang dibutuhkan untuk sirkuit MotoGP Mandalika. Dan tidak terasa kita sudah kembali lagi di atas tunnel 1 di bawah trek lurus di sini teman-teman. Dan seperti inilah perkembangan atau progres terkini dari sirkuit MotoGP Mandalika di hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020. Sirkuit MotoGP Mandalika memiliki panjang 4,3 km dengan jumlah 17 tikungan. Dipastikan rampung pada Juni atau Juli 2021 agar segera mendapat homologasi dan diluluskan kelayakan untuk menggelar MotoGP di tahun 2021. Sirkuit MotoGP dipastikan harus rampung di pertengahan tahun 2021
Karena selain MotoGP akan digelar juga WSBK atau World Superbike di sirkuit Mandalika, kebanggaan Indonesia. Mungkin hanya ini yang bisa saya reportasekan langsung dari Kuta Mandalika, Puncak Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Kurang lebihnya dari narasi maupun visual yang saya sajikan, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.